Dalam episode keempat ini, pada session 2, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pandangan-pandangan Carl Gustav Jung tentang kepribadian manusia. Salah satu yang menarik dari pandangan Carl Gustav Jung tentang kepribadian manusia adalah dia membagi ke dalam 12 bentuk archetype dasar. Archetype ini sekali lagi merupakan kepribadian jangkar. Nanti akan dijelaskan bentuknya satu dengan yang lain seperti apa. Dua belas archetypes ini adalah kepribadian yang paling mendasar atau bentuk kepribadian yang menjadi dasar, walaupun tidak semata-mata kita membagi kepribadian orang itu hanya 12 karena masing-masing individu memiliki keunikan sendiri-sendiri. Tapi katakanlah dalam ilmu perbintangan juga ada 12 perbintangan misalnya. Nah, di sini juga ada 12 archetypes. Kecenderungan Jung menggambarkan struktur kepribadian dalam bentuk mandala mempengaruhi juga untuk para pengikutnya untuk menggunakan format lingkaran dalam melukiskan tipologi kepribadian. Ini dikenal sebagai tipologi kepribadian Jung. Yang ke-12 bentuknya itu bisa saja kemudian dapat diperinci atau dipilah menjadi lebih detail lagi, menjadi lebih daripada 12, tetapi pada dasarnya 12 ini merupakan kepribadian dasar. Misalnya ada 3 dari 12 archetypes yang terkait dengan structuring the world atau kepribadian yang cenderung untuk mencari struktur. Kepribadian ini cenderung tidak suka dengan hal-hal yang sifatnya terlalu fleksibel. Jadi misalnya kepribadian ini dikenal sebagai sang kreator atau the creator, sang ruler atau pemerintah, the ruler, dan the caregiver, sang pengasuh. Individu yang memiliki kepribadian seperti kreator itu akan cenderung untuk berupaya untuk menginovasi. Jadi kalau kepribadian dia berkembang dengan baik, maka individu yang bersifat kreator ini cenderung untuk senantiasa melakukan temuan-temuan baru yang bermanfaat. Tetapi apabila kepribadian kreator ini tidak berkembang dengan baik, maka dia akan mengungkapkan temuan-temuan yang buruk, yang tidak punya manfaat, atau bahkan merugikan banyak orang. Ini dikenal sebagai the creator. Dia suka membuat sesuatu yang banyak memberikan manfaat bagi kehidupan, atau dia membuat sesuatu yang banyak menyebabkan mudarat bagi kehidupan. Itu termasuk the creator. Yang berikut adalah the ruler, sang pemerintah. Ini adalah kepribadian individu yang suka dengan keteraturan, order. Dia suka dengan keteraturan, dan apabila perkembangan kepribadiannya baik, maka dia mampu menyusun keteraturan dengan baik, struktur organisasi dengan baik. Tetapi apabila kepribadiannya ini berkembang dengan tidak baik, maka mereka yang memiliki kepribadian dasar ruler ini cenderung akan menjadi tirani, menjadi kejam. Jadi di satu pihak kalau berkembang dengan baik dia menjadi sangat organized, di lain pihak kalau dia berkembang dengan tidak baik dia menjadi kejam. Lalu yang berikutnya adalah the caregiver. The caregiver ini bersifat memproteksi, melindungi. Biasanya the caregiver ini cenderung untuk berupaya melindungi tanpa pamrih, atau dikenal juga kepribadian-kepribadian yang altruist. Namun apabila perkembangan kepribadian yang bersangkutan tidak berkembang dengan baik,
maka dia akan menunjukkan perilaku seperti superficial martyrdom istilahnya. Jadi pengorbanan yang sifatnya superficial, seolah-olah berkorban, tetapi sama sekali bukan untuk pengorbanan, melainkan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Jadi 3 bentuk kepribadian archetype ini, the creator, the ruler, the caregiver, mereka cenderung mencari struktur, mencari susunan, tatanan lingkungan sosial masyarakat atau tatanan lingkungan kehidupan yang lebih teratur bagi dirinya. Dan kalau itu berkembang baik, itu akan berhasil dicapai. Kalau itu tidak berkembang baik, maka yang dia temukan adalah kerancuan, ataukah bad creator, tirani, atau superficial martyrdom. Lalu ada 3 tipe kepribadian. Tadi saya katakan ada 12, barusan kita ngomong ada 3, sekarang ada 3 berikutnya yang berrelasi dengan idealisme. Itu 3 bentuk archetype yang terkait dengan idealisme adalah mereka yang bermimpi tentang keindahan, tentang paradise, berfantasi tentang idealisme-idealisme yang bagus. 3 kepribadian yang terkait dengan idealisme ini dikenal sebagai the innocence, the sage, dan the explorer. The innocence, mereka yang tulus, yang tidak berdosa. Jadi kepribadian the innocence itu biasanya adalah innocent wisdom, kebijakan tanpa dosa, dan mereka yang menyukai keindahan-keindahan alami semesta. Mereka sangat menghargai betapa indahnya alam semesta. Mereka sangat menghargai keindahan dunia binatang termasuk di dalamnya. Tetapi apabila kepribadian ini tidak berkembang dengan baik, mereka akan juga mengalami rasa menderita untuk tidak diperhatikan oleh lingkungan. Jadi suffer, long for care. Jadi mereka sendiri merindukan caring, mereka sendiri merindukan pengasuhan, walaupun sebetulnya mereka mendambakan keindahan-keindahan itu sendiri. Jadi satu pihak mereka mendambakan keindahan, mereka mengagumi keindahan, tetapi di lain pihak mereka mengharapkan keindahan dan itu tidak bisa mereka terima. Ini termasuk di dalamnya adalah kepribadian the innocence. Lalu kepribadian yang lain adalah the sage. The sage ini apabila berkembang dengan baik, dia menjadi seorang pemikir. Sage itu seperti seorang hermit, seorang pertapa, seorang filsuf. Jadi kalau berkembang dengan baik, dia memiliki kebijakan yang baik, dia menjadi seorang pemikir, dia menjadi intelligent. Tetapi apabila perkembangan ini tidak berlangsung baik, maka the sage atau kepribadian sang pemikir ini akan berubah menjadi perfectionism. Sekali lagi karena dia adalah idealis, maka dia ingin yang sebaik-baiknya tetapi tidak pernah rampung. Itu yang mengakibatkan dia menjadi perfectionism. Lalu kepribadian yang lain adalah the explorer. Orang yang suka mengeksplorasi. Orang yang suka mengeksplorasi ini adalah mereka yang suka untuk jalan-jalan, membuat catatan-catatan perjalanan, membuat kisah-kisah perjalanan, dan seterusnya, dan seterusnya. Juga termasuk di dalamnya untuk mengeksplorasi kemampuan, keterampilan, achievement akademik mereka. Mereka mengeksplorasi ilmu, mereka belajar lagi, tak putus-putusnya gitu. Cuma kalau di explorer ini berkembang dengan tidak baik, mereka akan mengalami apa yang dikenal sebagai emptiness atau kehampaan. Jadi sudah meninjau di bagai banyak tempat, sudah belajar bagai banyak ilmu, tetapi mereka sendiri tidak tahu cara menggunakannya, mereka sendiri tidak tahu cara memanfaatkannya. Sudah lihat banyak tempat, lalu untuk apa? Sudah punya banyak ilmu, lalu untuk apa? Dan ini mereka akan mengalami emptiness. Ya, yang satu penuh dengan pengalaman, kaya dengan pengalaman, yang lain bersifat
punya pengalaman tapi tidak tahu pemaknaan dari pengalaman itu sendiri. Ini adalah the innocence, the sage, dan the explorer. 3 archetype berikutnya adalah mereka yang gemar bersosialisasi. Mereka suka dengan kehadiran orang lain. Kalau tidak ada orang lain, mereka akan merasa terabaikan. Mereka akan merasa terpinggirkan dan mereka akan merasa kesepian, loneliness. Tiga kepribadian ini terdiri atas the everyone, the jester atau the joker, dan the lover. The everyone adalah sebagaimana layaknya setiap orang itu mengharapkan untuk menjadi bagian dari sebuah konektivitas, dari sebuah kelompok. Jadi di dalam pandangan psikologi yang lain seperti misalnya Maslow mengatakan ini adalah sense of belonging. Saya menjadi bagian dari Anda merupakan bagian dari saya merupakan bagian dari kelompok ini. Tetapi apabila ini tidak berkembang baik, mereka akan terpinggirkan, mereka akan membentuk hubungan yang bersifat kepura-puraan, superficial relations. Jadi dia bagian dari kelompok, bukan sebagai sungguh-sungguh bagian dari kelompok itu, hanya pura-pura sebagai bagian dari kelompok tersebut, guna merasa tidak berada di dalam kelompok. Jadi dia tidak berpartisipasi aktif. Yang berikut adalah the jester atau the joker. The joker ini sebetulnya adalah kepribadian humorous, kepribadian yang senang, gembira, buat lucu-lucuan. Akan tetapi apabila the joker ini salah arah dalam perkembangan atau tidak bisa memenuhi perkembangan dengan baik, dia akan mengalami rasa kehampaan, kesepian, dan mengalami tekanan. Karena mungkin lawakannya tidak lucu. Jadi kelucuan-kelucuan yang dia tampilkan itu tidak bisa menghibur. Dia ingin menghibur orang tetapi orang tak terhibur dengan dirinya. Ini adalah kepribadian the joker. Yang lainnya adalah the lover. Mereka yang suka sekali dengan romanticism, cinta satu sama lain. Dan the lover ini adalah mereka yang intimate, mereka yang menyukai hubungan intimacy, hubungan intim, kakak adik, ayah ibu. Mereka sangat menyukai hubungan emosional yang mendalam satu sama lain. Akan tetapi kalau ini tidak berkembang dengan baik, mereka akan mengalami apa yang dikenal sebagai loneliness. Jadi kalau kita perhatikan banyak sekali hal-hal apabila kepribadian itu tidak berkembang dengan baik, menyebabkan seseorang itu akan merasa lonely, akan merasa kesepian. Lalu 3 kepribadian yang berikutnya adalah mereka atau kepribadian ini terkait dengan trademarking. Kepribadian ini labeling, kepribadian ini menunjukkan tanda ingin meninggalkan jejak yang bermakna di dalam kehidupan sosial. Jadi salah satunya adalah the hero. The hero adalah mereka yang ingin meninggalkan makna dirinya bahwa saya adalah pahlawan. Dan caranya adalah dengan menguasai sesuatu, mastering. Menguasai sesuatu. Saya adalah pemain piano yang unggul. Saya adalah pemain musik yang piawai. Saya adalah bintang film yang terkenal. Saya pintar bermain drama. Saya adalah seorang saintis yang terkemuka, menemukan ini, menemukan itu, fungsi untuk kehidupan. Ini dikenal sebagai the mastery. Seorang hero, seorang pahlawan itu harus the mastery. Dan dia memiliki kompetensi untuk melakukan sesuatu. Tetapi kalau dia gagal menjadi master, atau dia gagal, atau dia tidak kompeten, atau dia tidak berkembang dengan baik, maka yang muncul hanyalah bentuk arogansi, kesombongan belaka. Karena kesombongan ini semuanya sebetulnya hanya merupakan kompensasi dari ketidakmampuan menguasai satu hal. Jadi seolah-olah dia mampu, tetapi sebetulnya dia tidak mampu. Dan yang tampil adalah arogansi. Yang berikut adalah the magician, si penyulap, boleh juga dibilang seperti si penyihir.
Tetapi yang namanya penyulap ini adalah visioner, adalah seseorang yang mampu melihat, memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Namanya the magician, kenapa dia bisa begini? Karena dia mampu menganalisa. Jadi ada beberapa hal, ada beberapa aspek di dalam kehidupan yang diintegrasikan jadi satu, kemudian dia menganalisa, oh mungkin 3 tahun ke depan seperti ini, 5 tahun ke depan seperti ini, 10 tahun ke depan seperti itu. Tetapi kalau seorang magician itu berkembang dengan kurang baik, maka yang tampil, yang hadir, dia bukan menjadi seorang visioner, bukan menjadi seorang yang memberikan pandangan-pandangan ke masa depan dengan baik, tetapi dia memanipulasi. Dia memanipulasi menurut hemat dia seperti ini itu hanya sebagai manipulasi saja. Jadi dia akal-akalan untuk cenderung menipu orang. Ya, ini dikenal sebagai the magician. Yang terakhir akan saya ungkapkan adalah the outlaw. Kepribadian the outlaw ini boleh dikatakan sebagai bentuk kepribadian pemberontak. Apabila dia berkembang dengan baik, maka dia akan menjadi seorang pimpinan yang menggerakkan kebebasan, the freedom to revolt against unfairness, memimpin suatu kebebasan dari ketidaklayakan. Tetapi apabila dia berkembang dengan tidak baik, dia akan cenderung menjadi kepribadian yang radikalis, menjadi radicals, dan bersifat destructivist atau bersifat destruktif, merusak. Nah, outlaw ini biasanya dimiliki oleh para pemimpin, leaders yang memperjuangkan kemerdekaan, para pemimpin, leaders yang memperjuangkan kebebasan, hak-hak asasi. Tetapi outlaw yang tidak baik adalah mereka-mereka yang bersifat merusak, yang bersifat radikal. Dalam episode selanjutnya saya akan menjelaskan pandangan-pandangan psikoanalisis lebih lanjut.